Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat ke-14, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami mewasiatkan kepada manusia agar manusia itu berbuat baik kepada ayah dan ibunya, terlebih kepada ibu yang telah mengandungnya selama 9 bulan dan mensapih atau menyusunya selama 2 tahun lamanya. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan jangan lupa bersyukur kepada kedua ayah dan ibu. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berbuat kebaikan kepada manusia setelah Allah, Rasul. Maka kita dituntut untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Kenapa kita dituntut untuk melakukan kebaikan kepada ayah, kepada ibu? Pertama, ibu adalah orang yang menjadi sebab kita lahir ke dunia. Sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan, kudrat dan iradah, mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sunnatullah, hukum alam, setiap anak yang lahir ke dunia tetap keluar daripada rahim seorang ibu atau seorang perempuan. Oleh karena ibu adalah sebagai sebab kita lahir ke dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar memuliakan ibu kita, agar memuliakan bapak atau ayah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suami dan istri sebagai sebab lahirnya seorang anak di permukaan dunia ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, seorang anak dia tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan tidak akan mencium bau surga sebagaimana taatnya dia kepada Allah tetapi tidak taat kepada ayah dan ibunya. Sebagai syarat untuk ke dalam surga ialah setelah dia taat kepada Allah, setelah dia bersyukur kepada Allah, hendaklah dia berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di zaman Bani Israel ada seorang anak laki-laki. Beliau mempunyai seorang ibu yang tua renta. Satu hari anak muda ini berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, saya mau berangkat menunaikan ibadah umrah ke kota Mekah." Ibunya berkata, "Wahai anakku, jikalau kau berangkat menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, siapa yang merawat ibu? Sedangkan ibu tidak mampu untuk berjalan, lumpuh, tangguhkanlah keberangkatanmu," kata ibunya. Anaknya berkata, "Wahai ibu, bukankah ini adalah satu kewajiban yang harus aku tunaikan, melaksanakan ibadah umrah dan haji, wahai ibu?" Ibunya berkata, "Betul kau nak, tetapi ibu tidak ada yang memeliharanya." Tidak lama kemudian anak ini pun melanggar cakap ibunya, dia berangkatlah ke Makkah. Di tengah perjalanan
Ketika dia hendak berangkat ke kota Mekah, di tengah perjalanan dia singgah pada suatu masjid, dia sholat di dalam masjid. Ketika dia sembahyang di dalam masjid, di kampung itu terjadi kemalingan. Ada pencuri, dikejar oleh masyarakat itu pencuri itu. Setelah dikejar oleh masyarakat pencuri itu, maling itu masuk ke dalam masjid, pakaiannya sama. Lalu maling itu masuk ke dalam masjid, lari malingnya ke pintu yang lain. Masyarakat itu masuk ke dalam masjid, mereka mengira orang yang alim itu yang mau berangkat kepada haji, dialah maling di kampung itu. Akhirnya mereka tangkap, mereka bawa keluar, mereka potong tangannya, kakinya mereka potong, dan mereka sayat-sayat badannya. Masya Allah. Setelah itu laki-laki itu berkata, wahai saudara-saudaraku, aku bukan maling, aku bukan pencuri, melainkan aku adalah seorang laki-laki yang musafir, yang durhaka kepada ibuku. Apa kata laki-laki itu? Wahai saudaraku, sudikah kalian kiranya menjemput ibuku dari rumahku yang sedang sakit di rumah? Hadirkan dia kemari, aku mau meminta ampun dan maaf kepadanya. Di mana alamatnya? Dia kasih tahu alamatnya. Setelah itu mereka bawalah ibunya dalam keadaan sakit. Dia berkata, wahai ibu, padahal tubuhnya bapak ibu sudah terpotong-potong, tubuhnya sudah. Dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, inilah dosa anakmu itu, inilah kesalahanku ya ibu. Kau yang melahirkanku dan membesarkanku wahai ibu. Ini hari aku minta maaf. Ampunkanlah kesalahanku wahai ibu. Ketika itu ibunya berkata, wahai Allah, maafkanlah kesalahan anakku ya Allah. Dari lubuk hatiku yang paling dalam ya Allah, aku memaafkan kesalahan karena dia telah meninggalkan aku sendiri dalam keadaan sakit. Dengan izin Allah, qudrat dan iradah, badan yang terputus kembali bersatu ke dalam tubuhnya. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cuplikan kecil Bapak Ibu untuk kita yang masih mempunyai ayah dan ibu kita. Apakah mungkin kesalahan kita lebih kecil daripada orang yang beribadah ini? Padahal dia hanya menunaikan ibadah haji dan umrah, bukan seperti kita. Kadang-kadang kita meninggalkan ayah dan ibu kita untuk bersenang-senang, untuk belanja, untuk berhura-hura. Kita tinggalkan mereka di rumah, padahal mereka perlu bantuan kita. Apakah itu tidak termasuk durhaka bagi kita terhadap ayah dan ibu kita? Jumlah termasuk juga durhaka. Lalu bagaimana kalau kita durhaka, berbuat dosa kepada ayah dan ibu kita? Bagaimana cara kita meminta maaf kepada mereka? Bapak Ibu, kalau mereka masih hidup, mereka masih berada di sekeliling kita, atau memang dia dalam asuhan kita, masih banyak peluang, masih banyak kesempatan kita untuk meminta maaf dan merebut kebaikan dan merebut nilai-nilai pahala agar kita masuk ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Surah Luqman ini membicarakan bahwa kita disuruh dan diperintah oleh Allah agar kita berbuat kebaikan kepada ayah dan ibu kita. Cuma agak sedikit dilebihkan oleh Allah terhadap ibu kita karena dia adalah mengandung dan melahirkan kita. Tetapi bukan berarti ayah tidak punya jasa. Bukan berarti bapak kita tidak mempunyai jasa dalam hidup. Ayah juga besar jasanya, bapak juga besar jasanya. Mencari nafkah siang malam, menghadapi ombak kalau seorang nelayan, menghadapi kendaraan di tengah jalan, menghadapi maut, menghadapi segala macam bentuk rintangan dan halangan untuk memberi nafkah kita. Dari semenjak kita dalam kandungan ibu diberi nafkah hingga sampai kita menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang berguna di hadapan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, anak ialah titipan Allah dan kita sebagai anak dituntut oleh Allah untuk memelihara, merawat, mengayomi, berakhlak baik, bermoral kepada ayah dan ibu kita, sekalipun mereka mungkin tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga dituntut untuk melakukan kebaikan kepada mereka.